Siap. Halo. Assalamualaikum. Selamat sore kawan-kawanku tercinta di Facebook. Hari ini hari yang sungguh membahagiakan buat kami sekeluarga ya. Ini kita diajak tes tour ya. Tes tour bersama kawan-kawan dari pengelola desa wisata Tempuran. Dan perahu ini adalah perahu yang beberapa waktu lalu ya saya sempat live streaming untuk membuatnya. Kita membuat perahu wisata dengan kor rambangan ya. Bisa dilihat ya kawan-kawan ya, di bawah ini adalah yang bisa membuat kita mengapung adalah bambu ya kawan-kawan ya. Ada kurang lebih 17 bambu yang kemarin sudah kita jadikan sebagai alat apung di sini. Nah, ini ada Silia ya. Nah, ini ponakan saya dan ini si Kinar. Kinar, sapa dulu dong. Asik nggak? Itu bawa jambu apa itu? Jambu kristal ya. Tuh kan. Dia naik perahu sambil bawa jambu kristal. Nah, ini adalah Pak Nakoda kita. Adalah Bapak Kamito Damin. Itu masih ganteng ya. Ini masih muda kawan-kawan. Ini cukup flamboyan beliau di Tempuran ini. Dia akan menyiapkan perahu yang akan kita naikin ini sebagai wahana wisata untuk kegiatan paket wisata ya, yang besok pagi rencana kita akan mulai melaunching sebuah kegiatan wisata yang ada di Tempuran. Nah, ini sambil kita menyiapkan mesinnya ya untuk ke tengah dan nanti kita hidupkan. Kita sedang membawa perahu ini menuju ke tengah dulu ya, dan nanti kita akan ajak kawan-kawan untuk berwisata virtual. Wisata nggak usah datang ke sini, tetapi kalian bisa menikmati sensasinya, menikmati bagaimana serunya saya dan Pak Wodamin, juga kedua anak saya, serta Le Yasir ya yang ada di belakang sana. Di juru mudinya ada Le Yasir dan saya sendiri beserta dengan Pak Kadus ya, Pak Kamito Damin. Nah, ini kita lagi diajak untuk membawa perahu ini ke tengah. Saya akan tetap laporkan ya, dan kita akan berkeliling Waduk Tempuran yang luasnya kurang lebih ada sekitar 40 hektar ya kawan-kawan ya. Tepatnya berapa Pak Wo? 44 hektar ya. Ada 44 hektar akan kita kelilingin di sore hari ini. Sambil nanti kawan-kawan juga bisa lihat dari berbagai sisi ya. Waduk Tempuran itu ternyata pemandangannya cukup eksotik ya, cukup bagus ya. Jadi besok pagi rencana kita dan kawan-kawan saya dari Rembang ya, Pak Oni, besok akan nyobain wahana yang 2 minggu terakhir ini saya bikin ya. Wahana perahu wisata. Ini anak saya kayaknya cukup menikmati si Kinar. Gimana Kinar? Ngomong dong. Asik gak naik perahu? Asik ya? Seneng? Seneng jadi perahu ya? Lihat ya rasanya ya? Seneng banget ya? Oke ya. Nah, kayaknya mesinnya sudah mulai hidup kawan-kawan, dan kita akan segera menikmati perjalanan ini. Menikmati perjalanan wisata ini. Kawan-kawan yang ada di rumah bisa ikut ya, bisa terus bergabung dengan saya di sini. Kapan-kapan kalau kalian ada waktu dan kesempatan boleh deh datang ke Tempuran. Ini saya sapa dulu kawan-kawan saya yang sudah bergabung. Cilina, selamat sore. Asik ini. Nah, kalau besok mau main ke sini, saya akan kasih ke penumpangnya. Ini kita memang belum pakai safety equipment yang cukup ya. Akan kita siapkan pelampung yang aman untuk ini ya, untuk kita berkeliling. Jadi kita akan siapkan beberapa kegiatan ya kawan-kawan ya, yang nanti bisa kita kerjakan selama kita menikmati wahana perahu wisata ini kawan-kawan. Jadi ada beberapa kegiatan yang sudah kita siapkan. Di antaranya nanti kita akan bersama kawan-kawan untuk ini ya, untuk hunting dan berburu gelas mineral yang dibuang oleh pengunjung di Waduk Tempuran ini. Dan itu tersebar banyak sekali ya. Saya tadi juga sempat lihat di pinggir waduk itu banyak sekali teman-teman kita yang ya hari ini masih belum sadar wisata. Jadi mereka suka buang sampah non organiknya justru di waduk yang indah ini ya. Sangat sayang ya, kalau waduk yang sekeren ini harus dikotori dengan sampah-sampah non organik yang tidak layak oleh orang-orang yang tidak bertanggung jawab. Itu ya Cilina, besok pagi atau kapan boleh silakan datang. Pak Matius juga boleh datang. Kita cobain rambangannya ya. Nanti jangan lupa pakai pelampung. Novita juga selamat sore, sudah melihat siaran saya. Terus Pak Ahmad Ngantru di Grobogan.
Lalu ada lagi Mas Budi Sutiono. Mas Budi di Medang. Selamat sore Mas. Itu nggone sebelah ndi lek lehde. Oh, Bu Sri hari ini miliknya pengelola desa wisata Bu. Kebetulan saya yang bertugas untuk jadi pengelolanya. Jadi nanti kapan-kapan kalau Ibu menginginkan bisa ini ya, bisa ikut serta kami dalam kegiatan wisata di sini. Mas Tris, bagaimana Mas? Wih, itu ya, teman kita lagi dapat ikan gede banget tuh, ikan nila ya. Tuh ya, nanti juga teman-teman bisa ini ya, bisa ikut kawan-kawan saya yang sedang mencari ikan, menjala dan menjaring ini bisa juga melihat seperti apa aktivitas mereka ya. Termasuk nanti kalau kawan-kawan suka ramban kangkung itu di sebelah sana bisa dilihat ya. Itu banyak sekali koloni sayur kangkung yang bisa Anda bawa pulang ya, dan itu gratis kawan-kawan. Kalian bisa bawa segerobak pun tidak apa-apa ya, silahkan. Itu di sebelah sana tuh. Jadi di zaman dulu tuh yang banyak justru ini ya, yang banyak justru ganggang, tapi sekarang ganggang gak ono ya. Ganggang gak ono ya, ganggang ya. Ganggang gak ono ya, ganggang ya. Saiki ning kene gak akeh ganggang ya. Gak ono ya, sing akeh malah kangkung ya. Nah, ini juru mudi kita ya, Lek Yasir. Kasih salam dulu Lek. Wah, iki nonton akeh Lek. Sing nonton akeh iki. Nah, ini Pak Wodamin yang keren ini. Tuh, ganteng ya. Bojomu piro? Hah? Bojomu piro? Aku ning kono ono 3. Itu Pak Kadus ya, Pak Wodamin. Tuh kan, kita sudah mulai berjalan ke tengah dari tadi yang sebelah sana ujung kita dermaganya di tempat perkebunannya Yasir. Dan nanti juga akan kasih lihat ke kawan-kawan juga. Nah, itu dia kangkung yang tadi saya ceritakan ya kawan-kawan ya. Itu adalah koloni kangkung yang cukup banyak, dan kangkung itu bisa disayuri kawan-kawan ya. Nanti kawan-kawan kalau pas saya ajak berkeliling di sini dan pingin ramban gitu ya, bisa bawa sebanyak-banyaknya, dibawa pulang ya, dibagi ke tetangganya, dan itu gratis kawan-kawan. Tuh kan, dan bisa dilihat juga di seberangnya kangkung di sana itu adalah tedun ya, tedun di mana bambu untuk ramban ini kemarin kita ambil dari sana ya, dari atas tedun sebelah sana kita bikin rambangan di sebelah ujung sana tuh kan, dan jadilah perahu wisata seperti ini ya, keren ya. Dan ini dia, kita akan melihat dan menyeberang melihat kebun jambu kristal milik Pak Kades Tempuran, Pak Keman, yang kita juga bisa ini ya, bisa petik juga kapan kita mau. Jadi ada kurang lebih seluas 0,5 hampir 1 hektar lah ya di seberang sana. Bisa dilihat ya kawan-kawan ya, yang warna putih itu adalah plastik pembungkusnya. Jadi tujuannya supaya tidak dimangsa oleh lalat buah. Itu ya kawan-kawan ya, cukup luas kebunnya, dan hari ini siap petik ya. Ada 3 atau 4 lokasi di sekitar Waduk Tempuran ini yang jambu kristalnya seperti yang tadi anak saya ambil. Tuh si Kinar sama Lia. Gede ya jambunya, silahkan dimakan. Tuh kan, itu bisa dipetik di hari-hari ini kawan-kawan. Jadi kita bisa juga tawarkan kepada kawan-kawan yang pingin menikmati atau belanja jambu kristal langsung petik dari lahan, juga kita siapkan wahananya ya. Kita bisa naik perahu ini. Tuh kan, Bu Sri hari ini selamat sore. Udah tahu ya, nanti Bu Sri bisa kontak saya deh kalau mau menikmati paket wisata di Tempuran beserta keluarga. Mas Sugi juga selamat sore, sudah menonton siaran saya. Lalu Mbak Salat Buah Ilmu, Mbak Indah. Weleh pengen apa Mbak? Pengen makan jambu, pengen naik rambangan, atau pengen keliling waduk? Ayo. Itu ya. Terus ada lagi siapa nih yang sedang bergabung dengan saya? Oke, saya baca dulu ya. Mas Ahmad Ngantru, Bu Siti, apa kabar? Kita lagi naik perahu wisata ya Bu ya. Terus ada lagi Mbak Suyatmi, Bu Bayan, apa kabar ini? Bu Sri hari ini, ayo apa ini? Jeng-jeng tak terke, wois. Bu Bayan ya, Bu Bayan ya. Terus lalu Mbak Novita Kusumaning Tias juga. Selamat sore, sudah menonton siaran saya di sore hari ini. Saya sedang merayain atau sedang mencoba perahu wisata yang beberapa hari ini saya dan kawan-kawan bikin di sini ya. Dari mulai menebang bambunya, lalu merakitnya, dan hari ini saya sudah bisa naik ya, naik perahu ini, dan rasanya asik. Wah, ini saya bisa teriak-teriak ya, rasanya cukup enak. Dan ini ya, salah satu kreatornya Pak Kadus. Lek, wingi apa dia gawe perahu ping berapa hari? Pirang dino iki? Gawe ini pirang dino iki?
10 hari. Gawe perahu iki pirang dino? Gawe iki pirang dino? 10 hari dia. Oh, 10 hari ya. Nanti 3 hari. Jadi informasi yang saya dapat dari Pak Kadus nih. Pak Kadus nih. Dengan panjang kurang lebih 10 meter loh. Lebih mah Lebih ya. lebih hampir 15 meter. Mulai dari pengambilan bambu sampai potong-potong segala macam itu terhitung mulai yang kemarin pertama kali masuk pembuatan ini terhitung sampai hari ini tuh kurang lebih 10 hari Pak. Wah, keren ya. Jadi kalau ditambah dengan motong bambunya kurang lebih berarti sekitar 20-an hari ya. Nah, itu kawan-kawan ada yang lagi mancing dan sebagian besar tubuh mereka masuk ke dalam air ya. Itu juga satu kegiatan yang asik juga kayaknya. Mbak Novita Kusmaningtia, selamat sore. Ibu Dr. Farida Laila, kapan kita bisa mancing lagi di Waduk Tempuran? Kayaknya pernah mancing di sini ya, Mbak Ii dan Bu Dokter. Ini kayaknya perlu diulang nih, perlu reuni lagi ya, supaya nanti bisa merasakan sensasi waduk yang hari ini kebetulan airnya cukup penuh ya, cukup full, dan kita bisa keliling waduk itu seluas, informasi yang tadi saya dapat dari Pak Kadus itu luasnya ternyata sekitar 44 hektar ya kawan-kawan ya. Jadi cukup luas, kalau 1 hektar itu adalah 10.000 meter persegi, tinggal dikalikan saja. Lalu Bu Sri Purwanti, Ibu Guru, apa kabar? Wah, Janiki, herstak, tenan, orang duwe kesel. The strong ya Bu ya. Aku mau dong kangkung dan jambunya. Siap Bu Pur. Kangkungnya mau berapa truk Bu? Saya siapkan tuh di sana. Jadi cukup banyak sekali kawan-kawan yang pingin bawa kangkung gratis, dan kangkung itu cukup enak dimakan. Jadi apa ya, cah kangkung, jadi oseng itu tadi di perairan Waduk Tempuran cukup banyak sekali. Nah ini dia kawan-kawan. Ini adalah beberapa sampah organik ya, yang sebenarnya juga sayang kalau kita biarkan begitu saja. Jadi salah satu perilaku yang kurang terpuji sih sebenarnya kawan-kawan ya, membuang sampah organik di kawasan Waduk Tempuran. Nah, nanti ke depan kita dan beberapa teman-teman pengelola dari Desa Wisata Tempuran akan membuat sebuah paket konservasi berupa kegiatan untuk membersihkan sampah dari waduk ya, terutama sampah non-organik. Itu ya. Kayaknya jadi kegiatan yang seru juga. Tidak hanya kita menikmati suasana dan pemandangan di sini, tetapi kita bisa ini ya, bisa melakukan satu kegiatan yang bermanfaat untuk kelestarian Waduk Tempuran. Bu Pur, selamat sore. Ika juga lagi ini ya Kak, lagi nonton ya Kak. Ini ya, Ika Puspitari ini kemarin juga agak penasaran seperti apa sih perahu yang dibikin sama Mas Kuat. Nah ini Kak, saya lagi ada di ujung, lagi berlagak ala-ala Titanic gitu ya. Ini bambu ya kawan-kawan ya. Jadi benar-benar bambu yang di bawah sini. Nah, panjangnya dari ujung ke ujung adalah kurang lebih sekitar 15 hampir 20 meter Kak. Jadi cukup panjang. Jadi teman-teman bisa naik perahu ini. Kapasitasnya kemarin kita hitung wong wolu ya Pak ya. Wong wolu 8 orang. Ya, kata Pak Yasir dan Pak Wodamin itu 8 orang penumpang bisa kita angkut ya dalam kegiatan di paket wisata ini. Mas Teguh Prasetyo, Pras, Mas Pras nonton nih. Iya Mas Pras, Mas Pras, Mas Pras Sedalmilah yo iki siapa? Mas Pras iki. Mas Pras. Ya. Ndang rene sak kanca-kancane dijai lah. Ya, kalau mau naik perahu alami nih. Ini perahu alami terbuat dari pring kembaran kalau keren aku. Karyane Pak Wo iki. Pak Wo iki. Karena Pak Yasir ya. Mbak Yasir iku. Sip ya Mas Pras. Jarene putrane satu mano ya. Ya, Mas Pras nanti pas mudik mau diajak keliling sama Pak Wodamin ya. Nah, kayak ini semangat banget Pak Wo ya. Bu Sri hari ini juga berkomentar lagi. Ayo Mbak. Keren ya kawan-kawan ya. Tia, ini artinya rasanya naik perahu. Enak, seru. Seru ya. Makan apa itu? Jambu merah apa jambu kristal? Itu jambu merah itu. Jambu merah yang itu. Ini udah dimakan belum jambunya? Ye, kesan-kesannya naik perahu sama ayah gimana? Ayo ngomong. Senang. Seneng. Terus? Mau lagi? Ya. Itu sekiranya juga suka ya kawan-kawan ya. Jadi ketika kita keliling waduk seluas 44 hektar ini, kayaknya cukup seru ya kawan-kawan ya. Kalau kita juga bisa melakukan satu kegiatan yang cukup bermanfaat, di antaranya tadi ya kegiatan konservasi, dan
tadi juga sudah kita agendakan ya besok pagi bersama teman-teman kita dari Radio Thompson Network dari Rembang. Pak Oni CS juga mau datang ke Tempuran. Teman-teman kita penyiar juga mau datang ke sini. Saya mau ajak mereka juga untuk menikmati pengalaman seru dalam berkegiatan di areal wisata Waduk Tempuran. Jadi mereka nanti akan saya ajak untuk melakukan satu kegiatan konservasi yang mungkin cukup menarik ya bagi mereka yang jarang sekali dilakukan, yaitu menanam pohon sahabat air di areal utara Waduk Tempuran. Jadi di sebelah utara itu tadi akan kita tanamin supaya tujuannya supaya nanti tidak cepat terjadi sedimentasi atau longsoran dari atas gunung ya, sehingga nanti ketika waduk tidak cepat dangkal itu juga akan membuat waduk ini akan lestari ya, dari sisi ketersediaan airnya, dari sisi debit airnya itu akan lebih oke kawan-kawan. Gitu ya. Ini kita sudah berada di ujung paling barat. Jadi di ujung barat ini sudah nyampe di ujung bagian barat Waduk Tempuran. Itu beberapa teman-teman kita juga sedang memancing ikan di pinggir. Ada juga yang mancingnya sambil ini ya, sambil juga nyemplung ke waduk hampir sampai ketinggian dada orang dewasa kawan-kawan. Bisa dilihat ya, mungkin dari sini juga sangat terlihat banyak sekali teman-teman yang mancing. Dan tadi kita juga sempat ketemu dengan teman kita yang sedang menjaring. Ternyata dapat ikan nila cukup besar ya, cukup besar ikannya. Siapa lagi nih yang lagi bergabung dengan saya menikmati wisata virtual di Waduk Tempuran, kawan-kawan? Mbak Suyatmi, selamat sore. Noni kecil dan besar, iya benar ya. Iya Mbak Suyatmi ini anak-anak saya ya, ikut dalam kegiatan ini, kegiatan wisata. Kayaknya mereka menikmati sekali. Iya Kinar, itu jamunya enak nggak? Jamunya juga warna merah juga ya. Enak ya? Senang ya? Gitu ya kawan-kawan ya. Cukup menarik memang kegiatan seperti ini. Jadi sebuah kegiatan wisata yang bisa kita eksplor di desa kami di Tempuran ini, ternyata banyak sekali potensi yang bisa kita kembangkan dan juga bisa kita ciptakan ya. Di antaranya adalah menggunakan wahana prawisata untuk kegiatan di paket wisata Desa Tempuran. Itu ya. Mbak Indah juga selamat sore. Bu Pur, yuk pamor kuat, Blora. Diagendakan naik perahu mengelilingi Waduk Tempuran, Barsobo alas pindah Sobo Waduk. Setuju Bu Pur? Siap ya. Sebagai pengelola desa wisata, kami siap menyambut siapapun tamu yang datang untuk kita ajak sama-sama menikmati keindahan suasana alam dan juga menikmati kegiatan-kegiatan menarik yang kita tawarkan, Bu Pur. Jadi banyak sekali kegiatannya di waduk ini yang bisa kita kerjakan. Di antaranya tadi kegiatan konservasi, kegiatan ikut dalam kegiatan petani atau nelayan yang sedang mencari ikan, kegiatan berolahraga, mendayung juga bisa ya. Nanti ketika perahu sepanjang ini kita matikan mesinnya, kita juga siapkan ini ya, semacam dayung semacam ini, kawan-kawan. Nah ini dia. Ini nanti kita bisa dayung perahu ini pakai dayung dan nggak usah pakai mesin, kawan-kawan. Itu ya, jadi seru, bisa kita banyak aktivitas. Halo, woi, itu kan teman-teman kita yang menyeberang ya dari ujung ke ujung. Nah itu yang ada yang mancing lagi senyum-senyum itu, kawan-kawan. Tuh kan banyak sekali yang suka di sini. Jadi memancing adalah salah satu kegiatan yang sangat favorit ya di Waduk Tempuran, apalagi sekarang ini lagi banyak-banyaknya ikannya ini. Jadi mereka senang mancing di sini. Saya bacakan lagi ya yang sudah berkomentar di sore hari ini. Di jam berapa? Jam 4:20. Selamat sore Pak Ahmad Ngantru, menikmati rasa syukur tidak harus pergi ke negara Tempuran alias Tempura alias Portugal. Tapi dengan menikmati keindahan alam di Waduk Tempuran juga bisa merasakan lezatnya nila bakar, gurami bakar yang sedapnya tiada tara. Wih. Pak Ahmad Ngantru, makasih Pak, ini sudah mempromosikan Waduk Tempuran. Ada juga yang sudah bergabung melihat siaran saya, Ervita Widyastuti juga selamat sore, apa kabar? Saya berharap dan berdoa semoga teman-teman saya juga sore hari ini cukup sehat ya, cukup fit. Kita
kita masih berada dalam situasi badai pandemi. Semoga juga tetap menjaga kesehatan kalian dan tetap jaga 5M ya. Mencuci tangan, memakai masker, menjaga jarak, menghindari kerumunan dan mengurangi mobilitas. Itu ya yang bisa kita lakukan. Kita di desa, tinggal di desa juga bisa banyak hal yang bisa kita kerjakan kawan-kawan ya. Di antaranya menikmati hidup dengan apa adanya, menikmati suasana apa yang ada di tempat kita juga salah satu pilihan menarik juga ya. Salah satunya juga berkebun, menanam dan sebagainya, itu kayaknya jadi hobi yang bisa kita kerjakan di saat-saat pandemi kayak gini. Siapa lagi yang mau bergabung, mau bertanya juga monggo ya. Mau bertanya juga monggo. Kita lagi mencoba, lagi nyobain wahana yang kita punya, yaitu perahu wisata, perahu yang terbuat core-nya dari rambangan kayu atau rambangan bambu. Nah seperti ini ya. Jadi kalau teman-teman lihat di bagian bawah itu adalah bahan baku yang kita pakai adalah bambu yang berukuran cukup besar ya, dengan panjang bambu dari ujung ke ujung itu sekitar 15 meter. Dan kita tali, tidak kita paku. Terus di atasnya kita berikan papan supaya nanti penumpangnya tidak basah ya Pak O ya. Supaya tidak basah. Ini adalah fungsinya kenapa kita gunakan papan. Pernah ada sih yang tanya, Mas kok nggak pakai bambu semua? Jadi ini adalah salah satu cara kita supaya nanti penumpang ketika dia naik sini tidak basah ya. Kinar, duduk ya. Nah itu ya. Juru mudinya meminta kita untuk duduk supaya beliau bisa lihat situasi di depan ya. Nah, boleh sini, Kinar, boleh di sini. Tuh kan, teman-teman saya dan anak saya juga sangat menikmati suasana di sore hari ini kawan-kawan. Mas Teguh Prasetyo, Mas Pras, apa kabar? Ini kayaknya jadi kangen ya Mas ya. Jadi kangen untuk balik ke tempuran, Mas Pras. Mas Pras nonton lagi. Iya. Halo Mas. Iya kan, tuh Pak Won. Dapat salam dari Pak Won tuh Mas Pras. Ayo cepat datang ke sini Mas. Ya, naikkan perahu yang dari alami bambu gitu Mas. Ini roncone pisan putrane jak kabeh. Walah. Perahu gratis bisa. Kamot ora iki kok kabeh iku. Kok kabeh putrane dhewe. Oh iya. Anake dhewe sak keluarga. Siap. Wah itu. Parep. Ya itu harus dibantu ini ya. Kita nunduk ya nanti ya. Itu kita akan menyeberangi ini ya, menyeberangi jembatan. Jadi kita harus ada yang mengarahkan supaya nanti kita tidak nabrak ya. Kita harus menunduk ya. Tuh kan, kita harus menunduk ke sana. Mungkin ada yang mau lagi bergabung dengan saya, mau tanya sesuatu juga di sini juga boleh ya. Kita masih baru menikmati separuh dari hati-hati. Kayunya Pak Wo, kayunya. Hop. Awas. Itu. Nah, jadi tadi kita sudah melewati separuh dari luas Waduk Tempuran ya. Jadi terbagi dari ini ya, dari jembatan yang ada di sini, yang tadi kita lewatin. Jadi dari seluas 44 hektar itu, kita tadi baru sebagian saja yang kita lewati ya kawan-kawan. Nah, kita sekarang menikmati yang sisi bagian barat, berarti ini yang bagian timur ya, bagian timur Waduk Tempuran. Nah, bisa dilihat ya kawan-kawan ya, debit air waduknya yang ada di sini itu ternyata cukup tinggi dan cukup banyak, penuh ya, hampir full. Nah, itu ada kawan-kawan kita yang dari Tempuran nih ya, masyarakat Tempuran yang sedang memanfaatkan debit yang penuh ini untuk mandi ya kawan-kawan ya. Tuh kan, mereka karena sudah asli sini maka cukup ahli dalam berenang ya, bisa dilihat tuh. Kawan-kawan kita mungkin sebagian dari mereka juga merupakan atlet dayung ya di sini. Biasanya setiap sore itu banyak. Nah, itu dia, banyak sekali yang itu kan, teman-teman yang lagi nyari ikan juga hari ini cukup seneng ya lihat perahu ini jalan. Tuh Bupur juga Mas Ahmad Ngantruk. Terus siapa lagi nih yang sudah bergabung? Nah, Mbak Anis tadi dapat salam dari Pak Kono ya. Pak Kono Dika itu ternyata temennya Mbak Anis waktu SMP ya, Pak Mantri di Gedung Perahu di wilayah BKPH Wonogadung. Mbak Anis, Pak asik nih, pengen Pak kuat. Boleh Mbak Anis nanti kapan-kapan kalau pas lagi mudik bisa ini ya, bisa menikmati wahana perahu wisata yang sudah kita siapkan ya untuk
pengunjung yang datang Tempuran. Tidak hanya menikmati perahu ya sebenarnya kawan-kawan ya. Jadi nanti kita juga akan menyiapkan berbagai macam kegiatan yang bisa membuat si wisatawan ini akan senang ya selama berada di Tempuran. Salah satunya kegiatan memetik buah, lalu kegiatan-kegiatan yang rekreatif seperti memancing, menjala ikan atau menjaring, lalu juga kita juga akan menyiapkan dalam waktu dekat ini adalah kegiatan konservasi ya, kegiatan perlindungan terhadap waduk Tempuran, kawan-kawan. Jadi ketika kita sudah mendapatkan banyak hal, menikmati banyak hal dari karunia Tuhan ini, kita juga sudah sepantasnya juga ikut menjaga. Gitu ya kawan-kawan ya. Mahasiswa juga selamat sore. Lagi di mana nih mahasiswa nih? Lagi di luar negeri ya. Nah ini ya kru saya menikmati suasana waduk. Nah Pak Yasir dijok banyu. Tuh kan, juru mudinya ya, itu dari belakang juru mudi. Tuh kan dikasih bahan bakar lagi ya kawan-kawan ya. Siap, lebaran pokoknya diagendakan. Nah ini bocor ini, lebaran apa ini? Lebaran. Ini konco-konco. Itu ya Pak Yasir ya, juru mudinya. Pak juga sedang mengisi bahan bakar supaya nanti kita tetap bisa ini ya berkeliling waduk dengan aman. Bahan bakarnya udah diisi. Tuh kan, si anak saya Lia dan juga Inar juga kayaknya sangat menikmati sekali di depan sana ya. Nah, ini Pak Wo nih. Ternyata suwi juga ya, ya. Kok bikin waduk Tempuran ternyata luas juga ya. Banyak kubu ya mau. Yang hitungannya yang terkena air saja itu kurang lebih kan hampir berapa puluh hektar gitu Pak. Ya, betul. Makanya Ya. Belum luasan yang sabuk ini ya, sabuk hijaunya ya. Ya. Nah, total keseluruhan luasnya kan 44 hektar. Ya. Tapi yang kena air itu sudah di atas 20 Mas. Oh iya, betul. Lebih. Iya. Oke, itu ada juga kawan-kawan kita yang sedang mencari ikan. Tuh kan, banyak sekali ya yang senang yang sedang bergabung. Oke banget Pak ini yang nonton Pak. Oh iya. Oke banget ini. Oke ya, itulah. Coba ini sih Pak. Oh, coba ini saya ya. Di kata Pak Wo, teman-teman terus akan kita ajak untuk berwisata virtual ya. Artinya kita bisa melihat sisi keindahan waduk Tempuran ini dari berbagai sudut ya kawan-kawan ya. Jadi banyak hal yang bisa kita lihat, banyak hal yang bisa kita saksikan ya di waduk yang peninggalan Belanda ini. Cukup luas, kata Pak Kadus tadi adalah luasnya sekitar 44 hektar ya. Artinya sangat luas sekali. Oh ya, leses. Bela boleh. Beli Iwan di wae, jajal dulu. Iwan di Iwan. Walah. Dapat sekarung ya. Wih, luar biasa tuh. Pak Le kita lagi nyari ikan di pinggir dan dapat ikan cukup banyak ya kawan-kawan ya. Yang lagi bergabung lagi Mas Ardi Krisdiantoro. Mas Ardi Krisdianto. Selamat sore. Terus jos Pak. Apa nih? Jadi banyak pilihannya ntar pas mudik. Oke siap ya. Kawan-kawan yang mau mudik nanti jangan lupa bisa kontak saya ya kalau mau menikmati wahana ini. Kebetulan saya dan kawan-kawan pengelola wisata di Tempuran ini sudah banyak menyiapkan wahana-wahana dan juga kegiatan-kegiatan yang bisa dinikmati selama kita berada di desa wisata Tempuran. Jadi bisa diagendakan mulai sekarang. Kira-kira kapan kalian mau menikmati suasana di sini bersama kami, tim pengelola desa wisata, kayaknya kita akan selalu siap dan ready ya. Itu kawan-kawan ya. Mas Ardi, selamat sore. Wah, ini kayaknya harus ngajak Bu Caca sama anak-anak ini ke sini. Kita petik jambu kristal, lalu kita bisa melakukan banyak kegiatan ya di sini. Dan juga tadi yang hari ini menanam timun juga ada yang lagi panen. Terus gambas atau oyong juga ada Pak Ardi. Jadi bisa melakukan banyak hal. Nah ini adalah sisi bagian paling ujung timur ya dari Waduk Tempuran. Tadi kita mulainya dari ujung utara ke barat, lalu ke timur di bagian yang sebelah selatan. Tadi kalau kita pertama tadi kita memulainya dari sisi bagian utara. Nah kita sekarang ada di sisi bagian selatan pulau di tengah Waduk Tempuran di sana. Jadi Waduk Tempuran itu kalau kita gambarkan seperti Danau Toba ya, yang di tengahnya ada Pulau Samosir. Tetapi uniknya kalau di Tempuran ini airnya tidak sampai benar-benar memutus pulau itu, tetapi sebagian besar dari pulau itu adalah dikelilingi oleh air. Hampir 3/4-nya adalah
wilayah dikelilingi oleh air. Itu ya informasinya. Terus Pak Ardi dikelola terus Pak Kuet, keren pokoknya. Siap bos, siap untuk mengelola dan siap untuk memandu dan membantu kawan-kawan saya yang pingin datang ke Tempuran. Jadi kami bertugas untuk melayani panjenengan yang pingin menikmati suasana yang berbeda, liburan yang asik di Tempuran dan liburan yang seru ya, penuh dengan pengalaman edukatif dan juga kesan-kesan yang mendalam. Saya rasa ketika kita nanti akan ajak untuk juga ada kegiatan social engagement dengan masyarakat sekitar Tempuran, lalu kita bisa berbau dan menikmati. Yang tidak kalah menarik adalah menikmati kuliner ya, yang kita juga sebenarnya di Tempuran ini tidak hanya menyiapkan ikan bakar saja kawan-kawan. Ternyata di sini juga banyak sekali olahan-olahan yang dihasilkan oleh ibu-ibu di Desa Tempuran ini yang cukup hebat ya, cukup unik menurut saya dan cukup nendang rasanya. Seperti yang kemarin diceritakan sama Pak Matius ya, ketika saya ajak untuk makan lontong di Mbah Kis, itu ternyata beliau bilang rasanya nendang gitu ya, dan harganya sangat terjangkau kawan-kawan. Jadi silakan bisa ini ya, bisa mencobanya, buktikan gitu ya. Kalau saya cuma ngomongin kadang-kadang ini bener gak sih gitu lah ya. Tapi kalau dibuktikan nanti teman-teman bisa ini ya, bisa benar-benar tahu seperti apa kualitasnya. Mbak Ariska Setiawati, di mana letaknya kebun jambu kristal Pak? Kebun jambu kristal itu ada di beberapa titik lokasi ya Mbak. Beberapa titik lokasi, diantaranya di tempatnya Pak Kades, di tempatnya Pak Kadus, Pak Wodamin yang hari ini menyetir itu juga salah satunya